Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera pada November lalu terjadi akibat deforestasi besar-besaran. Publik menuding Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai salah satu biang kerok penyebab banjir. Alasannya, banyak izin alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan atau pertambangan yang dikeluarkan Zulkifli ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009 hingga 2014. Zulkifli lantas membantah tudingan itu. Saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sejumlah orang dekatnya diduga menjajakan izin ke pengusaha dengan meminta upeti hingga miliaran rupiah. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar Balik. Pada Juli 2011, majalah Tempo menulis laporan berjudul Matahari di Atas Manggala yang mengulas soal dugaan korupsi pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Saat itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada peran orang dekat Zulkifli yang ditengarai menjajakan izin kepada pengusaha. Salah satunya adalah Yandri Susanto, politikus Partai Amanat Nasional yang kini menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri diduga menjadi salah satu operator Zulkifli untuk menarik upeti dari para pengusaha dengan jumlah 2 hingga 5 miliar rupiah. Dia ditengarai juga meminta saham perusahaan sebesar 10% agar permohonan izinnya disetujui. Layanan jasa Yandri dalam urusan izin di Kementerian Kehutanan telah populer di kalangan pengusaha. Seorang pengusaha tambang bauksit di Kalimantan Timur pernah hendak menggunakan jasanya. Pada awal tahun 2011, ia menemui Yandri di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan. Sang pengusaha itu mengisahkan, begitu permintaan bantuan disampaikan, Yandri langsung menyanggupinya. "Saya sudah membantu banyak perusahaan," kata dia seperti dikutip pengusaha itu. Di situ disebutkan tarif jasanya 2 hingga 5 miliar. Dalam pertemuan itu juga, menurut pengusaha yang sama, Yandri juga menyebutkan banyak konsultan di Kementerian Kehutanan yang bisa membantu pengurusan izin. Tapi ia mengatakan tak semua bisa sukses, karena Menteri Zulkifli tidak bisa ditembus banyak orang. Tak hanya menarik tarif, Yandri juga disebut meminta royalti 2,5% dari total produksi bauksit selama masa konsesi 30 tahun. Permintaan ini membuat pengusaha tersebut mundur karena duit pelicinnya sangat besar. 3 pengusaha yang ditemui Tempo juga membenarkan peran sentral Yandri. Mereka seragam menyebut adanya fee yang harus disetor dengan besaran 2 hingga 3 miliar untuk setiap izin. Seorang pengusaha mengeluh lantaran Yandri mengajukan permintaan tak masuk akal. Selain meminta duit untuk kegiatan menteri, Yandri meminta jatah hasil konsesi penambangan. Meski untuk izin tambang yang besar, ada tambahan permintaan saham 10%, katanya. Kedekatan Yandri dengan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN sejak 2015 sudah terjalin sejak lama. Sejumlah politikus PAN menyebut Yandri menjadi tenaga ahli Zulkifli saat masih berstatus anggota DPR periode 2004-2009. Ketika Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan, Yandri ikut pindah ke Manggala Wana Bakti, kantor Kementerian Kehutanan. Meski tak memiliki jabatan apapun, ia mempunyai kantor khusus di blok yang sama dengan para tenaga ahli Menteri Kehutanan. Zulkifli dan Yandri lengket di politik. Pada Kongres PAN di Batam 2010, keduanya menjadi motor penggerak tim pemenangan Hatta Rajasa. Dengan kedekatannya, Yandri memiliki akses besar ke Menteri Kehutanan dan diduga membuka jasa percepatan pengurusan izin hak pinjam pakai hutan. Izin ini diperlukan pengusaha tambang untuk melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah hutan lindung. Sejumlah pengusaha yang ditemui Tempo mengatakan pernah menggunakan jasa Yandri. Atas tuduhan itu, Yandri membela diri.
Ia mengatakan memiliki harta melimpah antara lain rumah megah di Serang, Banten dan mobil mewah sebelum Zulkifli menjadi menteri. Ia mengatakan membangun rumah pada 2008 dan membeli Toyota Alphard pada 2009 sebelum Zulkifli dilantik. Ia juga menyebut memiliki sejumlah usaha dari perusahaan jasa konsultan yang berkantor di Bilangan Tebet, Jakarta hingga pencucian mobil di Serang. Sumber Tempo pernah mengatakan beberapa bulan sejak Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya praktek percaloan izin di kementeriannya. Percakapan Yandri dengan sejumlah pengusaha bisa disadap. Tapi operasi gagal karena pengintaian itu bocor ke seorang petinggi partai. Yandri segera ditarik dari Gedung Manggala, kata seorang penyidik kepolisian lembaga itu. Yandri membantah disebut menjadi broker pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Ia berkilah, kantor di Manggala digunakan untuk kegiatan Barisan Muda PAN. Dia menganggap tudingan ke arahnya merupakan serangan balik dari pengusaha yang nakal. Dia bahkan mengklaim prosedur pengurusan izin pengelolaan hutan lebih ketat pada zaman Menteri Zulkifli. Kalau dokumennya enggak lengkap, jangan harap izinnya diteken, ujarnya. Zulkifli Hasan juga membantah dituding menguntip dana dari pengusaha buat kepentingan partai. Dia mengklaim pengurusan izin di kementeriannya kini berbeda dengan yang dulu. Dia juga membantah bila Yandri disebut menjadi staf Menteri Kehutanan. Di tengah kisru perizinan itu muncul juga nama lama, Ting Ting Hong. Warga negara Malaysia ini pernah masuk daftar 50 cukong pembalakan liar yang dirilis Tim Operasi Hutan Lestari pada 2006. Saat itu Menteri Kehutanannya adalah Malam Sambat Kaban. Ting Ting Hong diduga terlibat pembalakan liar di Papua, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Ting Ting Hong yang dulu menjadi target operasi disebut kembali memperoleh izin usaha kehutanan. Ting Ting Hong kini menjadi warga negara Indonesia dengan nama Paulus George Hong. Dengan bendera perusahaan tambang PT Masindo Putra Energi, Paulus memperoleh konsesi pinjam pakai kawasan hutan di Pulau Watar, Maluku. Ia juga mengantongi izin hak pengusahaan hutan di Papua melalui PT Bagus Jaya. Sumber Tempo menyebut lobi dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memuluskan jalan tersebut. Tapi Zulkifli membantah mengenal Paulus. Ia mengatakan tidak ada toleransi bagi pembalak liar. Aneh bin ajaibnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto membenarkan kembalinya Paulus dengan alasan putusan pengadilan menyatakan ia bebas. Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Paulus, mengatakan kliennya menjadi warga negara Indonesia dan berganti identitas. Alasannya, namanya sudah tercemar karena dimasukkan ke dalam daftar pembalak liar. Menurut dia, perkara kliennya di kepolisian juga tak jelas dan hilang begitu saja. Henry mengklaim izin pertambangan dan kehutanan diperoleh Paulus sesuai dengan aturan dan prosedur. Sejak dilantik Oktober 2009 hingga laporan diturunkan pada Juli 2011, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah menerbitkan 39 izin pinjam pakai kawasan hutan. Pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan seharusnya dilakukan sesuai aturan. Ada belasan syarat yang harus dipenuhi dan diverifikasi sebelum akhirnya izin diterbitkan. Dengan prosedur normal, proses itu memerlukan 1 hingga 2 tahun. Tapi jalan pintas selalu terbuka. Tentunya dengan sejumlah ongkos.